Tuhan, kami persilakan duduk. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita menerima kuasa dari Tuhan, menjadikan kita saksi Kristus, saksi kebesaran dan kedahsyatannya, nyatakan bahwa Dia besar dan Dia hidup. Haleluya. Kembalikan kepujian kita, sungai sukacita. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Dan sungguh-sungguh firman Tuhan memperlengkapi kita, memimpin kita, untuk kita boleh mengikuti kegerakan Kristus, melayani Dia dengan sukacita. Sehingga kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita, kuasailah Tuhan.
sungguh hati kami rindu ya Tuhan Yesus untuk memuliakan Engkau lewat perkataan kami, perbuatan kami, karena Engkau sudah membeli kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami menjadi milik kesayangan-Mu. Engkau rindukan kami untuk memuliakan Engkau dalam segenap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur hari-hari yang kami jalani ini penuh dengan sukacita. Engkau selalu melindungi kami, menjagai kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Engkau juga memberikan kesehatan bagi kami. Kami memuji Engkau, kami menyembah-Mu atas segala kebaikan dan perbuatan Tuhan baik bagi kami. Kami bersyukur kami menerima firman Allah yang hidup. Kami menerima tubuh dan darah-Mu untuk menjadi jaminan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau berikan ketenangan bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dapat menerima firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan mau diubahkan oleh firman-Mu. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan mempelai pria surga kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita sungguh bersyukur buat segala anugerah kasih sayang Tuhan bagi kita. Kita bisa ada malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara karena perbuatan Tuhan yang begitu heran menyertai kita sepanjang hari, bahkan sampai malam ini kita dilindungi, disertai, dipimpin oleh Tuhan. Tidak bisa kita lupakan segala kebaikan Tuhan bagi kita. Oleh karenanya lah kita sungguh-sungguh bersyukur, memuji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Tema kita selalu bergumul untuk tema yang harus kita hadapi karena kita berada di hari-hari terakhir ini. Tuhan ingin melihat kita sebagai pemenang, karena siapa yang menang itulah yang akan duduk di tahta kemuliaan Allah, menjadi mempelai wanita Kristus, duduk dalam kerajaan 1000 tahun memerintah bersama Tuhan sampai masuk kota Yerusalem baru. Untuk menjadi pemenang kita harus masuk ke gelanggang pertandingan, saudara-saudara. Ya, tidak ada pemenang kalau tidak masuk ke dalam gelanggang pertandingan. Makanya hamba-hamba Tuhan, Rasul Paulus, beberapa hamba Tuhan selalu kita harus menjadi petanding, ya, tidak menjadi penonton. Kalau penonton tidak akan duduk bersama dengan Kristus. Jadi kita harus siap bertanding, saudara-saudara, untuk meraih mahkota, ya, untuk meraih kedudukan kita nanti setelah kita selesai dari dunia ini, ya. Makanya kita baca tema kita pada malam ini, menjadi petanding, bukan untuk menjadi penonton, karena pilihan itu bagi kita, ya, pilihan semua kita memilih. Jadi tidak ketetapan Tuhan, tidak ditetapkan Tuhan, udah aku ditetapkan Tuhan jadi penonton saja. Tidak ada anak Tuhan menjadi penonton. Di surga nggak ada penonton, saudara-saudara, semua aktif di situ. Ya, jadi kita harus dari dunia ini bukan menjadi penonton, ya, baik di pekerjaan Tuhan, di pelayanan, dalam setiap hidup kita. Jangan menjadi penonton, tidak berbuat apa-apa, hanya tahu mempersalahkan, hanya tahu mengkritik, hanya tahu menunjuk, oh ini salah, ini kurang tepat, ini bukan begitu. Itulah penonton, ya. Dan kita harus menjadi petanding, harus terlibat, saudara-saudara, ya. Kita harus terlibat. Makanya untuk petanding itu kita disebut menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, ya, dan dibutuhkan perhatian kita penuh, saudara-saudara. Jadi tema kita malam ini menjadi petanding, bukan menjadi penonton, ya. Kita baca dari 1 Korintus pasal yang ke-9. Mari saudara-saudara, saya temukan dulu ayat ini, kita baca nanti bersama-sama. 1 Korintus
pasal yang ke-9 mulai ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan baca, saudara, kita perhatikan ayat ini demikian. Ya, karena banyak orang tidak tahu, makanya dikasih tahu oleh ayat ini. Ya, ayat 24. Demikian, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara-saudara, banyak orang tahu bahwa hidup ini gak pertandingan. Tetapi dikatakan tidak tahukah kamu, dikasih tahu, diberitahukan kepada kita. Waktu itu Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus supaya jemaat ini terlibat masuk dalam gelanggang pertandingan. Semua kita, ya, karena di jemaat Korintus ini banyak sikap saudara-saudara, ya, di jemaat Korintus ini, di situ banyak karunia-karunia, tetapi di situ juga banyak perpecahan, dosa-dosa, percabulan. Ya, karena merasa hidup ini ya begitu saja. Kalau nggak masuk dalam pertandingan, itulah dikuasai dengan banyak dosa, hawa nafsu, hal-hal yang memalukan. Itu sungguh-sungguh di jemaat Korintus ini terjadi perpecahan karena ikut bertanding. Ya, tapi kalau kita bertanding, kita harus sungguh-sungguh, saudara. Saya harus meraih kemenangan. Saya harus meraih mahkota abadi. Tidak terpengaruh kita dengan apapun yang ada di luar sana. Kalau menjadi penonton itu tadi pasti jatuhnya ke percabulan, keserakahan, perpecahan, pikiran-pikiran duniawi dan seterusnya, saudara-saudara. Tapi mari semua kita yang sudah dibeli oleh Kristus, kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kita sudah mendapat kehidupan dari Kristus. Dia rela mati supaya kita hidup. Nah, hidup dari Kristus inilah kita harus gunakan untuk bertanding. Ya, bertanding bukan untuk mengalahkan orang, saudara-saudara. Kadang-kadang kan bertanding gimana supaya jatuh orang, bukan begitu. Bertanding kita raih apa yang harus kita capai, yaitu mahkota abadi. Kita menjadi pemenang. Kita duduk di tahta kemuliaan bersama dengan Kristus, mempelai ini yang kita raih, saudara-saudara. Kalau kita tenang-tenang saja penonton, ya itu tadi, saudara-saudara, risikonya sangat begitu berat. Ya, kita tidak dibuat menjadi penonton. Semua kita harus terlibat, kita harus masuk dalam gelanggang pertandingan. Tentu banyak yang harus kita kerahkan, kita korbankan. Banyak harus kita singkirkan dari diri kita ini, saudara-saudara. Kita harus siap supaya kita meraih mahkota abadi yang disediakan Tuhan bagi kita. Ya, jangan menjadi penonton saja. Dan kita belajar, saudara-saudara, dalam pekerjaan Tuhan kita tidak penonton. Dalam pelayanan kita tidak penonton. Makanya diajar di pengajaran tabernakel, kita diajar setelah kita dibenarkan di dalam halaman, kita menjadi imam-imam. Semua imam-imam, gak ada satupun di situ yang lepas tangan. Semua, ya, suku Lewi ada yang mengangkat alat-alat, ada yang mengumpulkan pagar, ada yang apa, semua terlibat, semua ambil bagian, ada tugas, ada ambil bagian dalam. Itulah yang harus kita lakukan.
Jadi semua imam-imam ada bagian-bagian yang dipercayakan, dan mereka harus lakukan itu dengan baik, saudara-saudara. Jadi kita harus masuk dalam gelanggang pertandingan. Tentu kalau di dalam pertandingan ini banyak yang harus kita korbankan, melelahkan. Ya, kalau pilih daging lebih enak menonton. Lebih enak menonton, tak lelah-lelah, kita duduk santai. Coba kalau kita penonton, ya duduk santai, ya bisa senang-senang daging, ya. Tapi nggak dapat apa-apa, saudara-saudara. Ya, jadilah kita ikut dalam pertandingan. 24, saya ulangi lagi, 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ya, jadi kita saudara-saudara harus ikut bertanding. Ya, ada 4 hal yang harus kita perhatikan agar dalam pertandingan ini kita meraih kemenangan, memperoleh mahkota abadi. Ya, kalau di dunia ini orang bertanding, kalau dia juara pasti mendapat penghargaan, mendapat medali, mendapat penghargaan, mendapat imbalan dan seterusnya. Ya, tetapi kita ada 4 hal yang harus kita perhatikan, kita perjuangkan agar dalam pertandingan ini kita akan meraih kemenangan dan memperoleh mahkota abadi, saudara-saudara. Yang pertama yang harus kita lakukan, ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Kita harus berlari. Berlarilah begitu rupa. Ayat 24 ini saya ulangi lagi. Tetapi tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, ini yang pertama, larilah begitu rupa. Ini yang pertama, supaya kita menjadi pemenang meraih mahkota. Larilah begitu rupa, berlari maksimal, tidak mau dihalangi. Berjalan apapun halangannya, apapun rintangannya, apapun godaannya, kita harus berlari, saudara-saudara. Harus kita attenkan apapun godaannya. Kadang digoda atau apapun ejekannya. Kita kadang di pertandingan kan diejek, dihina, digoda, ditawarin hal-hal yang supaya kita tidak berlari. Ya, maka pertama harus kita perhatikan, berlarilah begitu rupa, maksimal berlari sekuat tenaga kita. Makanya di Ibrani berkata, tanggalkan beban-beban supaya kita berlari maksimal, berlari dengan begitu rupa, saudara-saudara. Mengabaikan segala omongan orang, tawaran orang, godaan orang. Jangan kita terhambat. Kita berlari karena godaan, karena rayuan, karena bujukan, karena ejekan. Kita harus lari. Ini yang pertama, saudara-saudara. Ibrani yang ke-11. Ibrani 11. Ya. Nah, Ibrani 12. Ya. Kita mempunyai banyak saksi. Kita harus mata tertuju. Semua kita. Ya, karena kita raih adalah untuk duduk bersama dengan Kristus di tahta. Siapa mereka? Pemenang. Ibrani 12 demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi. Nah, ini seperti pertandingan, saudara-saudara. Banyak yang menyaksikan. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi supaya kita bisa berlari maksimal, tanggalkan beban dosa yang selalu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi harus wajib bertanding,
wajib berlomba. Ya. Lalu supaya pertandingan ini lebih bagus, ayat 22, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi sasaran kita nanti pertandingan ini, kita pandang Kristus, kita ikuti Kristus sampai mencapai kesempurnaan. Lanjut, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta kemuliaan Allah. Jadi begitu hebat saudara-saudara. Kita harus, ya, kalau kita menjadi petanding, masuk dalam gelanggang pertandingan, berlarilah begitu rupa. Jangan gampang tergoda, jangan gampang ya berhenti hanya gara-gara ya banyak saudara-saudara. Makanya tanggalkan itu beban dosa yang begitu merintangi kita. Pandanglah kepada Kristus. Kalau Kristus berlari melayani Tuhan, melayani kita semua, Dia abaikan kehinaan. Dihina enggak apa-apa, ya, diejek enggak apa-apa, biasa saudara-saudara. Dan itu sudah jadi pengalaman kita. Jangan berhenti langkah kita. Udahlah, gak usah lari lagi. Ada yang mengejek, ada yang begini. Kita yang rugi, kita yang gagal, saudara-saudara. Biarkan saja. Ya, namanya penonton selalu begitu, kritiknya yang banyak, omongannya yang banyak, mempersalahkan yang banyak. Tapi abaikan saja. Karena kita mau berlari begitu rupa, berlari dengan kekuatan, saudara-saudara. Makanya kita dalam gelanggang pertandingan ini tidak cengeng, saudara-saudara. Dikit-dikit berhenti, dikit-dikit nggak lagi. Nah ini, saudara-saudara, nggak akan menjadi pemenang. Kita kan begitu, dikit-dikit, aduh nggak aku lagi lah, nggak lagi ini. Ya, saudara-saudara, kita harus hari-hari yang kita hadapi menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Mahkota itu sedang kita perebutkan, saudara-saudara, mahkota abadi itu. Yang pertama adalah berlarilah demikian rupa, atau berlari dengan maksimal dengan kekuatan kita. Jangan ada yang menghentikan kita. Tetap berjalan. Sekali kita berhenti, orang lain yang maju, ya, kita yang rugi, saudara-saudara. Coba sedikit aja namanya bertanding, sedikit aja dia lalai, orang segera mendahulunya, saudara-saudara. Ya, ini yang pertama, supaya kita menjadi masuk dalam gelanggang pertandingan untuk mendapat kemenangan, memperoleh mahkota abadi. Berlarilah sekuat kita, semampu kita, maksimal kekuatan, berlari begitu rupa. Abaikan segala sesuatu yang merintangi kita, beban, ejekan, penghinaan, apalagi namanya komentar orang, ya, apalagi banyak kali ejekan orang. Udah, jalani saja. Sama anak-anak kita di sekolah, ya, jangan hentikan langkah kita, karena diejek aku jadi nggak usah, ya, karena ini kata orang, karena ini, lalu berhenti. Kapanpun kita nggak maju, ya, kita akan gagal. Biarkan saja orang mau ngomong apa, silahkan. Coba kan kalau orang bertanding, coba kalau lihat orang bersepak bola, ya, penonton itu banyak kali, aduh kakinya begini, ini siano begitu, saudara. Biarkan saja. Pemain dah hiraukan itu, biarkan saja. Semua pertandingan begitu. Jadi yang pertama, supaya kita masuk dalam gelanggang pertandingan ini menjadi pemenang, berlarilah begitu rupa. Kuat kita, kuatkan, jangan berhenti langkah kita. Yang sekolah, yang kerja, apa saja, ayo, saya harus menang, saya harus menjadi pemenang, ya, saya harus menjadi pemenang. Kalau Daud menghadapi Goliat,
Sudah dilarang oleh abangnya. Kau Daud, tahu aku maksudmu jahat, kenapa kau datang ke peperangan ini? Padahal ayahnya yang menyuruh Daud, bawa dulu beberapa bekal untuk abang-abangmu di peperangan. Kita nggak tahu bagaimana berita mereka. Tengok dulu abang minta gimana. Bawa bekal bagi mereka. Datanglah Daud. Ditengok abang-abangnya, bang gimana? Aduh, kami takut kali. Ada Goliat. Raja Saul juga takut, apalagi kami. Coba. Lalu Daud datang. Oh, ini Goliat begini. Kalian takut? Ya, Tuhan bisa menghancurkan mereka. Lalu abang-abangnya, aku tahu maksudmu jahat. Ayo pergi kau, gembalakan kambing domba ayah kita. Kan dihalang-halangi, ya, dihalang-halangi, saudara-saudara. Tapi Daud tetap maju, ya, dicari lagi informasi. Semua orang takut, tapi Daud membilang karena dia sudah belajar, saudara-saudara, belajar bertanding melawan dari beruang-beruang, dilawan, dicabik-cabik, gak menghentikan langkahnya. Setiap masalah yang dihadapi dia tidak berhenti, dia kuat. Begitu kita saudara-saudara, untuk duduk menjadi pemerintah bersama dengan Kristus. Penghalang banyak, tantangan banyak, kesukaran banyak, penghinaan banyak, omongan orang banyak. Udah, namanya jika kita bertanding, itulah risikonya bertanding. Itulah risikonya ada di gelanggang pertandingan. Biarkan mereka ngomong apapun. Jadi anak-anak kita juga belajar, ya, jangan patah semangat. Aduh, aku nggak lagi lanjut ini karena omongan ini. Aku nggak lanjut lagi kerja karena ini. Kita yang rugi, saudara-saudara. Makanya marilah supaya dalam gelanggang pertandingan ini kita mencapai kemenangan, meraih kemenangan, memperoleh mahkota abadi. Berlarilah sekuat tenaga kita. Berlari. Yang kedua, supaya kita mencapai kemenangan, memperoleh mahkota abadi. Yang kedua masih dari 1 Korintus pasal yang ke-9 tadi, menguasai diri. Menguasai diri. Nah, ini bagus sekali saudara-saudara. Menguasai diri ini salah satu cara untuk menjadi pemenang. Kita kadang-kadang gak mau menguasai diri. Ya, ada orang lain ngomong sama kita, langsung kita bentak, lebih hebat lagi kita. Emosi kita, amarah kita yang gagal, saudara-saudara, ya. 1 Korintus pasal yang ke-9, setelah tadi disebutkan harus berlari, ya, harus berlari begitu rupa supaya kamu memperolehnya. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Inilah yang kedua. Menguasai diri. Banyak orang gagal, ya, nggak meraih kemenangan. Kenapa? Nggak menguasai diri, ya. Emosi, amarah, benci, ya, mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Gagal, saudara. Kuasai diri kita, ya, menguasai diri. Ini yang kedua, saudara-saudara, menguasai diri kita. Mari, penguasaan diri ini sangat menentukan, ya, menguasai diri. Kalau saya seringkali belajar tentang Daud ini, banyak kali Daud ini menguasai dirinya menghadapi Saul yang ingin membunuh dia. Kuasai dirinya, menjaga dirinya, menaklukkan diri ini, saudara-saudara. Menguasai diri, ya, tidak gampang emosi, itu salah satu, ya. Gak gampang terpancing dengan omongan orang. Kuasai diri kita, ya, ya, tidak gampang, ya. Ini penguasaan diri, dibujuk dan seterusnya. Penguasaan diri kita. Kalau kita bisa menguasai diri, itu sangat hebat, saudara-saudara sekalian. Ya, dan karena kita menghadapi musuh-musuh kita yang ingin menggugurkan kita, kita kuasai diri kita. Ya, salah satu buah roh itu adalah penguasaan diri.
Ya, banyak kita menahan diri. Menguasai diri mulai dari menguasai kata-kata. Itu salah satu. Ya, nggak harus kita balas kata-kata. Udah lebih baik aku diam. Biar orang ngomong apa, kuasai diri saya. Saya berdiam aja. Kalau kita berdiam, kalah sendiri, saudara-saudara. Orang misalnya ngomong apa sama kita, menyalahkan kita, berdiam diri kita. Ya, berdiam diri kita. Jangan kita ikut membalas, saudara-saudara. Kuasai diri kita, kuasai perkataan kita. Ya, kuasai juga sikap kita, tindakan kita. Itu penguasaan. Jangan langsung bertindak. Ya, ada orang buat begini, nggak usah bertindak. Udah, tenang dulu, menenangkan diri dulu. Ya, itu banyak kita menguasai. Dan sungguh-sungguh kita menang. Di lapangan pekerjaan, di sekolah, kami melayani Tuhan ini juga selalu banyak menguasai diri. Ya, menguasai. Enggak semua harus kita balas dengan kata-kata. Banyak kita berdiam diri. Dengan berdiam diri bukan menjadi kita kalah. Ya, nggak usah bertindak langsung. Ya, orang lakukan sesuatu mau cepat kita bertindak, diamkan dulu, biarkan dulu, berdoa dulu. Itu penguasaan diri. Ya, nggak usah langsung kita, orang lakukan gini kita cepat mau bertindak. Biar Tuhan yang bertindak. Gak usah kita langsung balas dengan kata-kata. Biar Tuhan yang berkata-kata kepada dia. Hebat kali loh, saudara. Itu penguasaan diri. Ya, di lapangan manapun kita, kalian yang kerja, yang sekolah, yang kerja, selalu gitu. Ada hal-hal yang gak enak, kayaknya mau kita balas langsung. Aduh, aku mau ucapkan begini. Gak usah. Kalau kita bilang begitu, kita yang gagal. Atau langsung kita mau bertindak, aku mau balas. Gak usah. Ya, kita harus menguasai diri kita, saudara-saudara. Kuasai diri kita begitu rupa. Ini yang kedua, saudara-saudara. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panah. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi mari saudara-saudara, kita seringkali gagal, ya, karena kita tidak menguasai diri kita. Kita terpancing, ya, kita terpancing dengan emosi kita, dengan tindakan kita. Kita langsung merasa diri kita yang hebat. Kalau kita menguasai diri kita, Tuhan itu langsung turun tangan bagi kita. Pembalasan itu haknya Tuhan, begitu. Ya, pembalasan itu haknya Tuhan. Biarkan pembalasan itu dari Tuhan supaya kita tidak gagal. Kita akan meraih kemenangan-kemenangan ini, memperoleh mahkota abadi, saudara-saudara. Ini yang kedua, supaya kita dalam gelanggang pertandingan ini mencapai kemenangan dan memperoleh mahkota abadi. Yang ketiga, saudara-saudara, apalagi yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pemenang? Ayat yang ke-26. Ayat 26 demikian saya baca. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Ya. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Apa yang ketiga yang harus kita perhatikan? Punya tujuan yang jelas. Punya tujuan yang jelas. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi kita harus jelas. Ya, kalau Rasul Paulus ini bertanding, ada tujuannya yang jelas. Ada tujuan jelas. Jadi gak ogah-ogah, gak lelah-lelah tanpa tujuan. Kita karena kita tahu tujuan kita yang jelas. Ya, apa tujuan kita yang jelas, saudara-saudara? Kan sudah kita lihat sasaran dari akhir perjalanan pelayanan kita. Sasaran kita untuk menjadi pemenang. Karena pemenanglah, saudara-saudara, yang duduk di tahta kemuliaan. Barang siapa menang, selalu di Wahyu 2, barang siapa menang, itu yang kita perjuangkan. Ya, sasaran kita jelas.
Apa sasaran kita? Masuk pesta nikah anak domba Allah, kerajaan 1000 tahun. Coba saudara bayangkan, 1000 tahun kita memerintah bersama Kristus. Orang untuk menjadi presiden aja 5 tahun, berapa banyak harus dikorbankan, berapa banyak dana harus keluar. Ya, itu 5 tahun. Kita nggak 5 tahun, 1000 tahun, saudara-saudara. Jika kita bayangkan ini, makanya kita berjuang, bertanding. Karena ini yang kita raih. 1000 tahun memerintah bersama Kristus. Setelah itu masuk kita Yerusalem baru. Ya, kota yang disediakan oleh Tuhan. Karena satu saat langit dan bumi yang ada ini akan hancur binasa karena api. Dan Tuhan ganti dengan langit baru dan bumi yang baru. Kesana sasaran kita. Kesana kita berjuang. Kalau yang kita perjuangkan di dunia ini saja, berapalah yang bisa kita raih, saudara-saudara. Coba kalau kita mati-matian kerja hanya untuk perkara di bumi ini, berapa lama kita nikmati? Ya. Tapi ini perjuangan kita, pertandingan kita, yang kita rebut. Kita masuk ke gelanggang pertandingan ini adalah kemenangan, supaya kita menjadi mempelai Kristus, masuk kerajaan 1000 tahun, sampai kita masuk Yerusalem baru yang disediakan. Jelas sasaran hidup kita. Kalau Rasul Paulus juga jelas sasaran hidupnya. Diabaikan semua perkara dunia, dianggap bagaikan sampah saja. Di lain yang berkata, semua keadaan dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia dianggap hanya bagaikan sampah saja. Karena ingin meraih apa yang harus dia dapatkan. Mahkota, kemenangan. Dan kita juga begitu, saudara-saudara. Ini yang akan kita perjuangkan. Ya, kita masuk pesta nikah anak domba Allah. Itu yang kita rindukan, saudara-saudara. Ya, jangan gagal. Gagal kita masuk pesta nikah anak domba Allah, gagal masuk kerajaan 1000 tahun, gagal pula masuk dalam Yerusalem baru. Jadi kita berjuang ini, harus berjuang kita, saudara-saudara. Ya, perjuangan yang sangat sungguh-sungguh. Kalau di bumi ini kita berjuang, cari nafkah, dapat rumah, dapat fasilitas, berapa tahun kita nikmati? Ya, hanya sebentar saja, saudara-saudara. Ya, walaupun kita miliki semua, nggak bisa kita nikmati. Kita mempunyai tujuan yang jelas. Ya, di Wahyu pasal 19 mulai pesta nikah anak domba Allah, dan kesana kita, saudara-saudara. Jadi tidak ke dunia ini harus pikiran kita, kapanlah karena Tuhan segera akan datang. Kesana sasaran hidup kita. Wahyu 19 masuk pesta nikah anak domba Allah, bersorak-sorai, saudara-saudara. Saya baca ini Wahyu 19 ayat 6. Demikian, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan muliakanlah Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar-benar perkataan-perkataan dari Allah. Ini di pasal 19. Masuk pesta nikah anak domba Allah. Ya, ini jelas sasaran kita. Jelas sasaran kita, dan selalu kita rindu kapan waktu kita bertemu dengan Dia, mempelai pria surga. Ya, bertemu di awan-awan
saat dia datang dari surga kita diangkat, saudara-saudara. Ada pertemuan di udara, kata Alkitab. Ya, kita masuk pesta nikah anak domba. Kesukacita yang sangat besar. Belum pernah ada sukacita yang begitu hebat. Semua nabi-nabi merindukan apa yang terjadi di akhir zaman. Kita bersyukur, kita berdoa. Kalau Tuhan datang, kita ada di sana. Kalau seumpama kita mati, yang mati akan dibangkitkan. Kita yang hidup akan diobahkan sama-sama, saudara-saudara. Yang mati bangkit, kita juga diubah dalam sekejap untuk bertemu dengan Yesus ke awan-awan. Siapa mereka ini? Pemenang. Ya, itu pemenang, saudara-saudara. Yang gagal, yang hanya penonton tetap mati, yang mati tetap mati, nggak diangkat. Ya, demikian juga penonton yang terangkat, dia berangkat, dia enggak, tertinggal. Masuk aniaya antikristus, binasa selamanya, saudara-saudara. Jadi tujuan kita jelas, masuk pesta nikah anak domba Allah, Wahyu pasal 19. Ya. Setelah itu Wahyu pasal 20, masuk kerajaan 1000 tahun. Itu di Wahyu pasal yang ke-20. Kita perhatikan, saudara-saudara. Jadi jelas sasaran hidup kita. Jadi kita bertanding tidak percuma. Berlelah-lelah kita berjuang, yang kita pertandingkan ini bukan yang perkara dunia ini yang gampang saja. Kita berjuang dan kita bersyukur, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita apa-apa yang kita miliki, tapi kita belajar, saudara-saudara, masuk ke gelanggang pertandingan. Yang kedua, kita masuk kerajaan 1000 tahun, Wahyu pasal yang ke-20. Ya, demikian saya baca, saudara-saudara. Ya, ayat yang keempat demikian. Lalu aku melihat tahta-tahta dari orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Coba, ya. Tetapi orang penonton tadi yang nggak sungguh-sungguh berjuang ini, tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Ini kita rindukan, saudara-saudara. Ya, jadi jelas tujuan kita, tujuan dari pertandingan kita ini jelas. Ini yang kita perjuangkan. Kita masuk pesta nikah anak domba Allah, masuk kerajaan 1000 tahun. Setelah itu masuk Yerusalem baru, langit baru dan bumi yang baru, Wahyu pasal 21. Jadi Wahyu 19, Wahyu 20 sampai Wahyu 21. Kita baca begini, Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Perhatikan ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. 5.
Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Masuk pesta nikah anak domba Allah disebut perkataan tepat dan benar. Masuk ke Yerusalem baru, kota yang baru, perkataan ini adalah tepat dan benar. Supaya gak ragu-ragu kita tujuan dari pertandingan kita. Ya, 2 kali disebutkan perkataan ini tepat dan benar. Masuk pesta nikah anak domba Allah adalah perkataan yang tepat dan benar. Yerusalem baru adalah perkataan tepat dan benar. Saya ulangi, 19 tadi disebutkan tentang perkawinan anak domba, pasal 19 ayat 9 demikian. Ada kalimat perkataan ini benar. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Tentang Yerusalem baru disebutkan begitu. Pasal 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jangan ragu-ragu kita, sasaran hidup kita. Kalau tahu perkara dunia ini tidak kita capai, tidak pula menjadi lemah iman kita. Ya, karena sasaran hidup kita bukan perkara dunia ini. Sasaran kita, tujuan dari perjuangan dan pertandingan yang sedang kita lakukan adalah untuk masuk pesta nikah anak domba Allah, masuk kerajaan 1000 tahun, dan setelah itu kita masuk Yerusalem, kota mempelai. Ya, ini yang harus kita perjuangkan. Ya, jadi kita ada 4 hal agar kita meraih kemenangan, memperoleh mahkota abadi. Pertama tadi, berlari sedemikian rupa, berlari dengan maksimal dengan segala upaya kita. Tidak mau dihalangi, tidak mau dirintangi, tanggalkan segala beban. Yang kedua, menguasai diri kita. Harus kuasai diri ini. Jangan gampang emosi kita, jangan gampang kata-kata kita, tindakan kita. Kuasai semua supaya kita tidak terhalang ya dalam gelanggang pertandingan. Yang ketiga, kita mempunyai tujuan jelas. Kalau sudah jelas tujuan kita, biar kita berjuang mati-matian, karena jelas tujuan yang sedang kita perjuangkan, saudara-saudara. Terakhir, yang keempat adalah ayat yang ke-27, 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Ini bagian yang keempat yang harus kita perhatikan agar kita menjadi pemenang dan memperoleh mahkota abadi, saudara-saudara. Ayat yang ke-27 demikian. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang terakhir, saudara-saudara, tetap berlatih dengan tekun. Ya, itu di ayat 20. Tetapi aku melatih tubuhku. Tetap latihan. Tidak ada istilah bagi kita, aku sudah mahir, aku sudah bisa, aku sudah tamat. Enggak, tamat itu kalau sudah meninggal. Tetap latihan. Ya, tetap berlatih. Dalam pertandingan begitu, selesai pertandingan 1, masih terus latihan setiap hari rutin. Masuk lagi pertandingan berikutnya, sudah selesai bertanding, terus latihan. Tidak ada berhenti latihan. Inilah yang harus kita perhatikan.
tetap berlatih dengan tekun. Kita harus berlatih dengan tekun. Kita yang sudah melayani sekian tahun, jadi imam-imam, menjadi pemain musik, ya apa saja bagian kita, mimpin puji-pujian, kita ikut sangkor, terus berlatih. Jangan udah taunya aku, jangan, terus berlatih sampai makin baik, ya. Jangan berhenti, terus latihan. Karena Tuhan berkata ibadah ini adalah latihan terus sampai mencapai kesempurnaan. Nanti Tuhan yang menentukan kesempurnaan, bukan kita, aku sudah sempurna. Enggak, ibadah kita latihan. Semua saya sebagai hamba Tuhan terus latihan. Bagaimana supaya saya bisa menyampaikan firman dengan benar, dengan jelas, dari hati murni, dengan hati yang tulus, terus latihan. Gak berhenti saudara-saudara. Semua kita yang sudah mungkin baik menurut kita, ayo ulang-ulang, latih terus. Ya, latih terus sampai kita sempurna. Ya. Jangan udah berhenti, udah cukup segitu saja. Enggak, saudara-saudara. Kita di ibadah kita, walaupun kecil semacam begini, ayo, kita kan sedang mempersembahkan ibadah kita kepada Tuhan. Jangan kita pikir sedikit aja kami, udahlah segini saja. Enggak. Kapan hari waktu tahun baruan, beberapa orang aja kami di sini, saudara-saudara. Ya, tahun baruan kami beribadah. Ya. Tidak apa-apa, karena kita sedang beribadah, sasaran kita ke surga. Malaikat melihat, malaikat lihat, Tuhan lihat. Oh, mereka ini beribadah bukan kepada manusia, beribadah kepada Tuhan. Dan itu kita tekadkan. Ya, saya waktu itu terpaksa ulang lagi belajar keyboard karena sudah sekian lama nggak main keyboard. Tangan saya sudah kaku. Latih lagi. Ya, latih lagi sampai bisa. Dan begitu saudara-saudara, terus latihan. Ya. Dan itu kata firman Allah ini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya saya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Memberitakan Injil latihan, melakukan firman adalah latihan. Pelaku firman adalah latihan, seperti Rasul Paulus ini, beritakan Injil, terus latihan, berkorban, lakukan apa saja dalam penderitaan, terus latihan, supaya dia tidak ditolak, saudara-saudara. Ini harapan kita. Semua kita bukan jadi penonton. Saya ulangi, kalau kita jadi penonton, tidak dapat apa-apa kita dalam kerajaan Allah. Kita nggak dapat, kita nggak masuk di kerajaan surga, nggak ada penonton, saudara-saudara. Yang ada di surga itu mereka beribadah kepada Tuhan siang malam. Kalau di surga nggak terampil kita beribadah, kita ditolak, saudara-saudara. Nggak layak kita. Makanya mulai hari ini, saudara-saudara, 1 Timotius, latih dirimu beribadah. Sampai kapan-kapan semua kita terampil. Ya. Semua terampil. Ya. Latihlah dirimu beribadah. Ya. 1 Timotius pasal yang keempat. Sampai ibadah kita ibadah yang sempurna, menyenangkan Tuhan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayo, latihan beribadah. 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan ini, perkataan ini benar. Saudara hubungkan dengan perkataan ini benar. Mulai dari pesta nikah anak domba Allah, kerajaan 1000 tahun, Yerusalem baru. Tadi perkataan ini benar. Ini pun dicatat lagi. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
nggak gampang, nggak banyak kata-kata mengatakan. Itu untuk menyatakan jelas perkataan ini benar. Sebenarnya semua perkataan firman Allah ini benar. Tapi kalau ditulis perkataan ini benar, supaya kita yakin apa yang harus kita raih. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Nah, inilah gelanggang pertandingan. Berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua orang, terutama mereka yang percaya. Mari saudara-saudara, semua kita bukan menjadi penonton. Usahakan saya harus terlibat. Saya harus bertanding, saya harus masuk ke gelanggang pertandingan. Saya harus berjuang, berlari dengan maksimal, abaikan omongan orang, penghinaan, komentar orang, pendapat orang, godaan, abaikan semua. Yang kedua, kita menguasai diri kita. Gak gampang terpancing dengan kata-kata kita. Gak gampang terpancing dengan tindakan kita. Kuasai diri sepenuhnya. Biarkan Tuhan yang bertindak. Yang ketiga, kita harus punya tujuan yang jelas. Apa tujuan jelas? Kita masuk pesta nikah anak domba Allah. Kerajaan 1000 tahun. Yerusalem baru, ke sana sasaran kita. Bukan perkara dunia akan habis. Kita tinggalkan saudara-saudara. Di dunia ini gak boleh banyak kita nikmati. Makan terlalu banyak salah. Apapun kalau semua harus ada batasannya. Segala sesuatu di dunia ini melanggar batasan. Risikonya berat. Semua yang ada di dunia ini terbatas. Tapi karena tujuan kita jelas. Masuk pesta nikah anak domba Allah. Masuk kerajaan 1000 tahun. Kita masuk Yerusalem baru. Yang terakhir kita harus tetap berlatih. Tetap berlatih. Tidak henti-hentinya berlatih sampai akhir hidup kita. Sampai garis akhir hidup kita. Tetap berlatih. Untuk mempersembahkan pelayanan yang terbaik. Mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Karena inilah yang kita raih. Kita akan menjadi pemenang. Kita akan menerima mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Ini kami sampaikan malam ini. Saudara-saudara kita diberkati oleh Tuhan. Jangan menjadi penonton. Kita semua harus menjadi petanding. Masuk ke gelanggang pertandingan. Sampai kita raih kemenangan mahkota abadi. Tuhan memberkati kita. Pemain musik datang ke depan. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Ku melayani Yesus. Ku melayani Yesus. Karena kita rindu saudara-saudara. Setiap kita ke gelanggang pertandingan ini, kita melayani Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dari nyanyian rohani 238, kita persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan dan menerima tubuh dan darah Kristus. 238 dari nyanyian rohani. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Kita bangkit berdiri. Kita undang hidup kita. Terima kasih. Tuhan kami. Tiada lebih indah. Lebih indah ku melayani Yesus, walaupun suka dan berajal aku, dan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Lagi tiada lebih indah, tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun suka
dan berjalanku akan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa artiku melayani Yesus. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih. Ku melayani Yesus, ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu kita angkat tangan kita, ku melayani, ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih terindah dalamku, terindah dalamku. Amin. Telah aku lepaskan asal hati Yesus, merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti terindah dalamku, terindah dalamku. Amin Tuhan. Haleluya. Kami tahu tujuan jelas. Haleluya. Telah aku lepaskan asal hati Yesus, merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti. Kita angkat tangan kita, ku melayani, ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih. Ku melayani Yesus, ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih. Mari kita sembah. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya. Kami berada di gelanggang pertandingan Tuhan. Kami ingin mencapai mahkota abadi. Kami menjadi pemenang, itu kata firman-Mu Tuhan. Haleluya.
kami tidak gugur, tidak berhenti langkah kami Tuhan. Yesus, kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Banyak harus perjuangan kami, banyak harus kami hadapi Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Kau panggil kami bukan untuk gugur, Kau panggil kami Tuhan untuk menjadi kuat, menjadi pemenang, karena Engkau bersama dengan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur, biarlah sebagaimana firman-Mu malam ini, semua kami yang sudah Engkau panggil bukan untuk menjadi penonton, tapi semua kami terlibat, kami masuk ke langkah pertandingan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, memang untuk masuk dalam pertandingan melelahkan, banyak harus kami korbankan ya Tuhan. Tapi kami percaya semua yang kami korbankan, yang kami kerahkan untuk meraih kemenangan ini tidak sia-sia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan malam hari ini kami terima tubuh dan darah-Mu. Dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami menerima kekuatan yang baru untuk menjadi pemenang. Mulai dari anak-anak kami di bangku sekolah mereka, kuatkan, teguhkan mereka. Kami di setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, kami harus kerja, kami harus lakukan semua dengan kekuatan dari Tuhan. Kami bersyukur, berkati tangan-tangan yang menerima tubuh dan darah-Mu, yang membagikannya semua. Tubuh dan darah-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Kami bersyukur, kami sambut perjamuan kudus ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Di atas korban-Mu Ku alaskan tabisanku. Kita terima perjamuan kudus ini dengan iman percaya kita. Biar selalu Tuhan Ku tinggikan korban. Haleluya. Kita terima dengan iman percaya kita. Biar selalu Tuhan Ku tinggikan korban, tinggikan korban di hidupku. Amin. Ku tak ingin Tuhan melepaskan atas korban-Mu. Ku alaskan tabisan-Mu. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu ku akan menang atasmu, dan ku menjadi milikmu selamanya. Di atas korban, di atas korban ku alaskan tabisan-Mu. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas korban, semua kita bangkit berdiri. Kan menang atasmu, dan ku menjadi milikmu selamanya. Jadikanlah daku, jadikanlah daku rumahmu yang ku
Dia senantiasa rela mempersembahkan korban, senantiasa rela mempersembahkan korban, tak bisa kita mohon kepada Tuhan di atas korban, di atas korban-Mu, Tuhan bisa. Amin. Di atas korban-Mu, ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu, ku akan menang semua, dan ku menjadi milik-Mu. Sekali lagi di atas korban, di atas korban. Amin Tuhan. Haleluya. Tak bisa di atas korban-Mu, ku percayakan. Di atas korban-Mu, ku akan menang. Di atas korban-Mu, ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milik-Mu selamanya, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Ubahlah anggur ini ubahlah roti ini benar-benar menjadi tubuh-Mu, dan anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah Kristus, supaya dalam pertandingan iman ini kami mencapai kemenangan, memperoleh mahkota yang abadi. Kami bersyukur Engkau bersama kami. Segala kelemahan kami ganti dengan kekuatan yang baru, dan oleh tubuh dan darah-Mu kami akan mendapat menang bersama dengan Engkau. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat darah Kristus. Percaya kita di atas korban Kristus, kita akan menang atas segala sesuatu. Kita menjadi pemenang. Kita bukan kalah, kita bukan gugur. Kita menjadi pemenang sampai meraih mahkota ini. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian ini di atas korban-Mu, kita angkat tangan kita. Di atas korban-Mu, ku alaskan kebisaku. Di atas korban-Mu, ku percayakan hidup.
atas korban-Mu, ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milik-Mu. Sekali lagi, di atas korban-Mu, di atas korban-Mu, amin, ku alaskan tak bisaku. Di atas korban-Mu, ku percayakan di atas korban-Mu akan menang semua. Di atas korban-Mu, ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milik-Mu selamanya, dan ku menjadi, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, hati kami bersuka cita. Engkau panggil kami bukan untuk menjadi penonton, dan kami juga rindu untuk menjadi petanding, masuk dalam gelanggang pertandingan. Walau